Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, di hari Jumat, kita bertemu kembali dalam kajian rutin, yaitu yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Imam Bukhari, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu guru kita Ustadz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, setelah libur satu pekan kita dapat berjumpa kembali biidznillah. Alhamdulillah, beliau Ustadz sudah ada di studio di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya? Baikkah? Baik. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Baik, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, seperti biasa 60 menit ke depan insya Allah kita akan menyimak materi dari yang akan disampaikan, yaitu hadis ke 159. Di sesi kedua akan ada sesi tanya jawab, yaitu interaktif. Silakan kepada para pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, yaitu memberikan pertanyaan kepada Ustadz, bisa melalui nomor telepon di 021-890-1603 ataupun bisa melalui pesan singkat WA, yaitu di 0813-1445-557. Baik, pemirsa Ahsan TV, kita langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Faltafadul masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang tidaklah mendapati manisnya iman sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Maka mencintai Rasul adalah sebuah kewajiban. Bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah dengan mempelajari hadis-hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ajarannya. Ini bentuk cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk yang konkret. Bukan hanya pengakuan belaka kita cinta Nabi, ya, tapi tidak dibuktikan dalam amaliyah sehari-hari. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta Nabi, ikutilah ajarannya, amalkanlah. Bukan hanya sekedar pengakuan belaka.
Kalau kita ingin membela Nabi, maka kita bela sunnahnya. Kita bela apa yang diajarkan oleh Nabi. Dari orang-orang yang menyimpang kita luruskan. Ini bentuk pembelaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat yang hidup di zaman Rasul, mereka berjumpa dengan Rasul, bentuk pembelaan Nabi apa? Pembelaan kepada Nabi, mereka lindungi fisiknya. Mereka jaga Rasul SAW dalam perang Uhud. Ya, sampai ada para sahabat yang terkena busur panah, sabetan pedang demi melindungi Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk pembelaan para sahabat ketika hidup bersama Rasul SAW. Ketika Rasulullah sudah meninggal, maka pembelaan kita apa? Membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang mengejek, menghina, memperolok-olok. Membela Nabi dengan mengamalkan sunnahnya, dengan mengamalkan ajarannya, mengikuti petunjuknya. Ini adalah bentuk cinta kita, pembelaan kita kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kitab Al-Adab Al-Mufrad, buah karya Imam Bukhari, sampai pada hadis ke-159, bab berbuat baik kepada orang yang menjadi pelayan kita. Ya. Apakah itu budak atau pelayan dan sebagainya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Muawiyah bin Shalih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Abi Darda annahu kana yaqulu lin-nas nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab qad arafna khiyarakum min syirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'man syarruhu wa amma syirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taku muharraruhu. Dari sahabat Abu Darda, beliau satu hari pernah berkata kepada manusia, kami lebih tahu tentang kalian melebihi pengetahuan seorang dokter kepada binatang hewannya. Dokter hewan, ya, kami lebih tahu tentang kalian melebihi pengetahuan dokter hewan kepada binatangnya. Sungguh kami telah mengetahui orang yang terbaik di antara kalian dari orang yang jelek. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejelekannya. Itu namanya orang yang paling baik. Adapun orang yang jelek di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak bisa aman dari gangguannya. Dan tidaklah dimerdekakan orang yang statusnya sudah merdeka. Hadis yang mulia ini hubungannya dengan bab kita berbuat baik kepada pelayan adalah ucapan dari sahabat Abu Dzar, tidaklah dimerdekakan orang yang sudah merdeka. Artinya ketika kita punya pelayan, punya budak yang seharusnya dia merdeka tapi tetap kita perlakukan sebagai budak. Tetap dipekerjakan, ya tetap dianggap dia itu sebagai seorang budak padahal sudah statusnya merdeka. Maka hal ini termasuk pelanggaran dalam agama, bahwa seorang bila memiliki pelayan hendaklah dia berbuat baik, tidak berbuat buruk. Karena mereka juga manusia. Mereka juga adalah hamba Allah. Kita punya budak ya yang memang tugasnya adalah bekerja untuk kita, tapi bukan berarti menganggap mereka bagaikan binatang. Dia juga manusia. Rasulullah SAW melarang orang yang memiliki pelayan dibebani pekerjaan melebihi batas kemampuan, batas wajarnya. Maka hadis yang mulia ini sangat memberikan bagaimana Islam punya perhatian khusus kepada para pelayan, kepada para budak yang memang mereka tidak merdeka statusnya, tapi hak-hak mereka harus diberikan. Di antara hak mereka yang harus diberikan apa? Berbuat baik dan tidak menyakiti budak. Hadis ke-160 adalah hadis yang lemah. Ya, maka kita loncat ke hadis 161.
Hadis 161 juga sama, sanadnya lemah. Kemudian sekarang masuk ke hadis 162. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an ibni Amrata an Amrata anna Aisyata dabbarat amatan laha fashtakat Aisyatu fasa'ala banu akhiha tabiban minaz zud faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah saharatha amatun laha fa ukhbirat Aisyatu qalat sahartini faqalat na'am faqalat walima la tanjina abada thumma qalat bi'uha min syarril arabi malakah. Imam Bukhari mengatakan dari Amrah bahwasanya Aisyah memiliki seorang budak yang akan dimerdekakan apabila Aisyah sudah meninggal. Ini namanya budak mudabbar. Karena dalam Islam budak itu macam-macam. Ada budak yang mukatab. Mukatab itu apa? Budak yang statusnya dia akan merdeka kalau bisa membayar ya sejumlah uang, baru dia statusnya merdeka. Namanya mukatab. Ada budak yang statusnya mudabbar. Apa mudabbar? Budak yang akan merdeka kalau tuannya meninggal dunia. Ada juga jenis budak muba'ad, yaitu budak yang setengah merdeka, setengah budak. Jadi kalau pagi sampai jam 12 dia merdeka, mau kerja di mana silakan. Tapi berikutnya sampai malam dia menjadi budak. Ini muba'ad. Nah, Aisyah memiliki seorang budak yang dabbarat amatan laha. Aisyah menjanjikan kamu akan merdeka kalau saya sudah meninggal. Itu namanya budak mudabbar. Kemudian Aisyah mengalami sakit. Ya, mengalami sakit. Kemudian keluarga dari saudaranya Aisyah bertanya kepada seorang tabib. Kemudian tabib ini menjawab, kalian telah mengabarkan kepadaku tentang seorang wanita yang disihir. Dia telah disihir oleh budaknya sendiri. Maka Aisyah mengabarkan ketika tahu berita ini, Aisyah bertanya pada budaknya, engkau telah mensihir aku? Budak wanita ini menjawab, iya. Aisyah bertanya kembali, walima, kenapa? Kenapa engkau mensihir aku? Kamu tidak akan selamat selamanya. Kemudian Aisyah berkata, juallah budak ini kepada orang-orang Arab yang sangat jelek melakukan perlakuan kepada budaknya. Ceritanya, Aisyah itu memiliki seorang budak yang dia dijanjikan akan merdeka kalau Aisyah sudah meninggal dunia. Ya, dan itu dalam Islam boleh. Namun karena si budak ini nggak sabar, pengen Aisyah cepat mati. Ya, seharusnya dia akan merdeka kalau Aisyah meninggalnya normal. Tapi si budak wanita ini tidak sabar menunggu Aisyah meninggal dunia, maka bagaimana caranya supaya Aisyah cepat meninggal? Cara yang dipilih oleh budak ini adalah dengan mensihir Aisyah. Mensihir Aisyah. Ketika ditanya, benar kamu mensihir saya? Iya. Kenapa? Kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Maka sebagai hukuman kepada budak ini yang sudah mensihir Aisyah, Aisyah memerintahkan jual budak ini. Jual kepada orang Arab yang dia biasa memperlakukan budaknya dengan perlakuan yang buruk. Hadis yang mulia ini, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita hendaklah harus berhati-hati kepada orang yang berada di rumahnya. Apakah itu pelayan, apakah itu budak, apakah dia pembantu, ya, agar tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu dirinya. Di antaranya adalah Aisyah memiliki seorang budak yang keluar masuk di rumahnya, ternyata dia mensihir Aisyah.
Maka seorang wanita dia harus berhati-hati dengan siapapun yang berada di rumah, baik itu pelayan, pembantu, ya, atau orang yang membantu dan seterusnya. Karena masalah sihir adalah perkara yang nyata. Sihir itu hakikat, bukan hayalan. Rasulullah SAW terkena sihir juga gara-gara orang asing, pelayan yang masuk ke rumah Aisyah, ke rumah Nabi SAW. Ya, yang mana pelayan ini mengambil sisir Nabi yang masih ada bekas-bekas sisa rambut yang rontoknya. Kemudian rambut ini dibawa dan diberikan kepada seorang penyihir yang bernama Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Maka Nabi disihir gara-gara rambut yang masih tersisa di sisir. Ya. Ini pun perbuatan orang asing, orang yang masuk ke dalam rumah. Sampai Aisyah pun bertanya dengan heran-heran, "Walima, kenapa kok kau tega-teganya mensihir aku? Ya, kamu gak akan selamat selama-lamanya." Kemudian Aisyah membalas kejelekan dia dengan cara jual budak ini ke orang lain. Perintah Aisyah supaya menjual budak tersebut ini sebagai hukuman. Karena kalau dijual dia statusnya akan tetap budak selamanya. Kalau tetap di Aisyah, ya, kalau budak ini tetap pada istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha, maka kalau Aisyah meninggal budak ini statusnya merdeka, bebas. Namun dengan dijual ke orang lain dia akan tetap menjadi budak selamanya. Walaupun tuan majikannya yang baru meninggal dunia. Karena dia telah dibeli oleh orang lain. Ya. Ini sebagai hukuman bagi orang yang ingin memiliki niat buruk. Harusnya dia merdeka kalau Aisyah meninggal, tapi ternyata karena melakukan sihir, bahkan Aisyah disihir, Aisyah membalas kejelekan ini dengan cara jual dia ke orang. Kalau dia dijual, maka dia akan jadi budak selamanya, tidak akan merdeka. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bolehnya memerdekakan seorang budak setelah tuannya meninggal. Kita membuat perjanjian dengan budak kita, kamu statusmu akan merdeka kalau saya meninggal dunia. Ya, bebas, free. Boleh, dalam hal ini Islam menetapkan bolehnya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, balasan keburukan adalah dengan memberikan keburukan semisalnya, setimpal. Tidak berlebihan, melampaui apa yang dia lakukan. Ketika budak wanita ini mensihir Aisyah, maka Aisyah membalas dengan balasan setimpal. Apa? Ya sudah, kalau begitu kamu gak usah merdeka. Kamu jadi budak selamanya. Gimana caranya? Dijual ke orang. Hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita penetapan akan adanya ilmu sihir. Bahwa ilmu sihir itu sudah dikenal di zaman Nabi SAW. Bahkan sebelum zaman Nabi, zamannya Nabi Ibrahim. Ya, zamannya Nabi Musa. Bagaimana Musa mengalahkan tukang-tukang sihir. Yang Musa itu dihayalkan berhadapan dengan apa? Ular-ular besar. Tapi Musa dengan hanya tongkatnya dipukulkan, memakan ular-ular ini. Ini sudah ada. Bahkan zamannya Nabi Sulaiman sebelum Nabi Musa. Bagaimana sihir itu sangat masyhur di zamannya. Sampai Allah menurunkan ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah Sulaiman itu kafir, tapi yang kafir itu adalah para setan-setan tukang sihir itu. Sampai Sulaiman meninggal, Nabi Sulaiman, ya, sampai Nabi Sulaiman meninggal dunia tidak ada yang tahu dari bangsa jin kecuali mereka mengetahui setelah tongkatnya Nabi Sulaiman itu rapuh, ya, dimakan oleh binatang. Maka mereka baru mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir itu memang ada. Dia hakikat, bukan hayalan. Nabi terkena sihir. Kemudian Aisyah pun disihir oleh pelayannya. Maka pelajaran dari hadis ini bahwa penetapan akan ilmu sihir. Dan mempelajari sihir hukumnya adalah haram.
Mempelajari sihir adalah hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Sihir itu ada dua macam. Sihir dengan bantuan jin, setan, ini hukumnya haram. Pelakunya bisa murtad keluar dari agama Islam karena dia telah bekerja sama dengan setan. Dengan demikian jelas para tukang dukun, paranormal yang bekerja sama dengan setan dan jin, dia telah keluar dari agama Islam. Jenis kedua dari sihir hanya mengandalkan daun-daunan, racikan, obat ya. Ulama berselisih pendapat kalau sihirnya hanya dengan racikan, obat, racikan apa gitu ya. Tidak bekerja sama dengan setan, apakah dia kafir atau tidak. Yang jelas pelaku sihir melakukan dosa besar dan pelakunya berhak dipenggal oleh pemerintah, oleh hakim. Ya, ini. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya mengangkat pelayan di rumah. Dan hendaklah dicari pelayan yang amanah, yang memiliki agama yang bagus, karena bisa jadi kerusakan itu datang dari orang luar, bukan dari keluarga. Aisyah punya pelayan. Pelayannya ternyata mensihir Aisyah. Dan sangat banyak sekali ketika di rumah ada pembantu, ya ada istilahnya apa, babysitter dan lain-lain. Ternyata kerusakan datang dari situ. Tidak dari suami, tidak dari keluarga yang lain. Ternyata dari orang luar. Maka hendaklah kita berhati-hati ketika memasukkan orang ke dalam rumah kita. Sebagian kaum muslimin butuh ya bantuan dari pelayan, dari pembantu untuk membantu pekerjaan rumah, mencuci, ya, gosok, kemudian ngurus anak-anak dan lain-lain. Tapi berhati-hatilah. Karena bisa jadi kerusakan itu datang dari orang luar, bukan dari pihak internal dalam keluarga. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini, penjelasan bahwa orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang sangat jauh dari ilmu. Sebagian mereka sangat jelek kepada para pelayannya. Maka kata Aisyah, jual aja nih budak. Sudah berani mensihir saya, jual saja kepada orang-orang Arab yang jelek memperlakukan kepada pelayannya. Tapi orang Islam yang sudah mengenal Islam, maka setelah membaca hadis-hadis Nabi tentu dia tidak akan berani berbuat buruk kepada pelayan. Orang Arab yang jauh dari ilmu dan ulama, mereka sangat buruk kepada budak-budaknya. Tapi Islam tidak. Budak adalah manusia, diberikan hak-haknya, di antaranya adalah hak untuk merdeka, itu boleh. Ya, dengan cara kalau saya meninggal, kamu boleh bebas, atau kalau kamu ingin bebas maka bayarlah upah uang sekitar sekian dan sekian, itu namanya mukatab, boleh. Hadis ke 163. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad wa Ibnu Salamah qala akhbarana Abu Ghalib an Abi Umamah qala aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulamani fa wahaba ahaduhuma li Aliyin wa qala la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli salat wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna wa a'ta Abu Dzar gulaman wa qala istausi bihi ma'rufa fa a'taqahu fa qala ma fa'al qala amartani an astausiya bihi khairan fa'ataqtuhu. Dari Abu Umamah dia berkata, Nabi SAW datang menghadap kami dengan membawa 2 orang anak kecil. Kemudian beliau Rasul menghadiahkan salah satu anak kepada Ali bin Abi Thalib sambil berpesan, jangan engkau pukul dia. Sungguhnya aku dilarang memukul orang yang sholat. Dan saya sudah melihat anak ini sholat sejak datang kepada kami. Jadi Rasul datang bawa 2 orang anak pelayan ya. Satu dikasih ke Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi pesan, jangan kau pukul dia. Karena aku dilarang memukul orang yang melakukan sholat. Dan saya melihat dia itu sholat sejak datang kepada kami. Maka jangan pukul dia. Karena dia sholat.
Satu lagi Rasul memberikan kepada Abu Dzar. Kan tadi bawa 2 anak ya. Satu lagi diberikan kepada Abu Dzar sambil beliau berpesan kepada Abu Dzar, berwasiatlah kepadanya dengan perbuatan baik. Ya, berwasiatlah, selalulah engkau berbuat baik kepada dia. Maka Abu Dzar langsung memerdekakan budak anak ini. Ya, langsung memerdekakan. Kemudian Nabi bertanya, "Ma fa'ala?" Apa yang sudah kamu lakukan? Kok saya kasih pelayan budak malah engkau merdekakan? Abu Dzar menjawab, engkau tadi menyuruh saya supaya berbuat baik kepada budak ini. Ya, termasuk perbuatan baik kepada dia, saya merdekakan. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ini adalah sahabat Abu Dzar yang diberikan hadiah seorang budak tapi malah dimerdekakan. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita anjuran untuk berbuat baik kepada budak pelayan dengan tidak memukulnya. Nabi berpesan kepada Ali, jaga baik-baik anak ini, budak ini, jangan engkau pukul. Karena aku dilarang memukul orang yang sholat. Dan saya melihat anak ini sholat sejak datang kepada kami. Ini menunjukkan Islam menjaga hak seorang budak, di mana budak itu berhak mendapat perlakuan baik, tidak dikasari dengan cara dipukul, dengan cara kekerasan dan lain-lain. Ya, maka ini perhatian Islam. Yang kedua, pelajaran bisa kita petik dari sini, anjuran untuk memberikan maaf ketika budak itu salah. Karena Nabi mengatakan apa? Jangan kau pukul dia, karena dia orangnya sholat. Ya. Dan mungkin untuk salah itu mungkin dalam dunia pelayanan pasti salah itu ada. Tapi jangan engkau pukul karena dia itu sholat. Dia sejak datang pada kami dia sholat. Ya, jangan kau pukul. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, betapa agungnya perkara sholat. Menjadikan baik dan buruknya seseorang dengan sholat. Jangan engkau pukul dia. Karena aku dilarang memukul orang yang sholat. Ya. Bahwa kebaikan agama seseorang itu dilihat dengan sholatnya. Bahkan pada hari kiamat nanti sholat merupakan perkara yang pertama kali dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ibu, para jamaah semuanya, kalau kita ingin melihat kebaikan seorang, lihatlah dari sholatnya. Apabila dia menjaga sholat selalu 5 waktu berjamaah, maka dia akan lebih mudah menjaga istrinya. Maka para ibu carikan menantu-menantu yang rajin sholat. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, memukul tanpa hajat maka tidak dibolehkan. Memukul tanpa hajat, ya tanpa kebutuhan, hukumnya apa? Tidak dibolehkan. Namun yang memukul sifatnya untuk pendidikan boleh, tapi dengan syarat bukan dengan emosi, tidak melukai ya anggota badan, membuat cacat, dan tidak melampiaskan nafsunya. Nah, ini. Pelajaran juga yang bisa kita perhatikan dari hadis yang mulia ini. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memuliakan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sholat. Bagaimana Nabi mengatakan jangan pukul dia, karena dia itu sholat. Ini menunjukkan orang yang bertakwa berhak dapat pemuliaan. Orang yang rajin sholat, yang bagus, soleh, yang takwa berhak dapat pemuliaan. Kata Nabi, jangan engkau pukul dia, walaupun dia pelayan, walaupun dia budak, jangan engkau pukul. Kenapa? Karena dia itu sholat. Begitulah balasan bagi orang yang bertakwa. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia soleh, maka dia berhak dapat pemuliaan. Inilah rahasia Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Beriman berarti dia menjalankan ibadah, menjalankan ketakwaan, Allah angkat derajatnya, mendapat kemuliaan. Maka kaum muslimin, kemuliaan itu dengan amal soleh, dan kehinaan itu adalah dengan dosa dan maksiat. Pelajaran juga dari hadis yang mulia ini, anjuran agar kita juhud terhadap perkara dunia. Karena dunia ini akan hilang dan musnah. Bagaimana Nabi punya 2 pelayan, beliau hadiahkan dua-duanya.
Karena beliau paham, beliau tidak akan selamanya. Ya. Tidak akan selamanya hidup, tidak akan selamanya memiliki budak ini, maka beliau hadiahkan dan beliau mengutamakan orang lain. Beliau kasih Ali, beliau kasih siapa? Abu Dzar. Zuhud dalam masalah dunia bukan berarti kita pakai baju rombeng. Oh, baju rombeng. Baju bolong. Ya, keliling-keliling bawa tongkat sambil di belakangnya ada bekal, berkelana. Bukan, zuhud itu bukan seperti itu. Zuhud itu adalah zuhud terhadap dunia, artinya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu namanya zuhud. Ya. Rasul sadar bahwa dunia ini akan hilang. Beliau lebih mengutamakan sahabatnya yang membutuhkan pelayan, pembantu. Diberilah Ali bin Abi Thalib seorang pelayan, Abu Dzar diberikan seorang pelayan. Maka demikianlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, zuhud kita terhadap dunia. Jangan sampai melupakan kita, ya, bagian kita di dunia, kemudian melupakan akhirat, tidak. Maka hidup dengan kecukupan, merasa cukup, itu adalah kunci terbaik untuk selamat dalam kehidupan dunia ini. Apabila satu istri cukup, sudah satu istri, nggak usah nambah-nambah. Ya, kalau perlu hadiahkan ke yang bujang-bujang. Nih, saya ada 2 istri nih, kamu belum nikah kan? Nah, nikah sini, saya nikahin gratis. Seperti itu. Jangan diambil semua sama yang sudah menikah. Melihat ada yang bagus, wanita soleha, kemudian dia nikahin sendiri padahal sudah punya 1 istri. Jangan. Berikan, utamakan ke yang lain, karena kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, zuhudnya sahabat Abu Dzar, yang dia menginginkan kebaikan bagi orang lain. Maka ketika dapat hadiah dari Nabi berupa seorang pelayan, budak, maka langsung dimerdekakan. Ini menunjukkan dia ingin saudaranya itu pun merdeka. Karena Nabi mengatakan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Ya, kita kan ingin hidup kita bebas, artinya bukan budak. Maka Abu Dzar pun menginginkan budaknya itu dimerdekakan dan segera dimerdekakan tanpa menunggu waktu. Ini keutamaan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan juga keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib yang mendapat hadiah khusus spesial daripada sahabat yang lain. Yang dipilih adalah sahabat Ali dan sahabat Abu Dzar. Maka kedua sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, ya, memiliki keutamaan yang besar, memberikan pelajaran pada kita bagaimana kedekatan kepada Nabi SAW akan mendatangkan keberkahan. Di antaranya berkah dengan diberikan hadiah dan seterusnya. Maka kaum muslimin, bagi yang Anda memiliki pelayan, pembantu, sopir, tukang kebun, ya, berbuat baiklah kepada mereka, jangan menyakiti. Apalagi kalau pelayan ini sholat, sudah, jangan dipukul dan seterusnya, karena dia ahli takwa yang berhak mendapatkan pemuliaan. Begitupun dengan anak buah kita, misalkan kita punya sekolahan, ada security-nya, ada yang jaga kantinnya, ada tukang bersih-bersihnya, maka muliakan mereka ketika mereka bertakwa kepada Allah SWT. Ya, misalnya tukang kebun, tukang bersih-bersihnya rajin sholat, satpamnya juga sholat, muliakan mereka karena mereka ahli takwa. Mereka orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa berhak mendapatkan kemuliaan. Karena itulah siapapun yang membantu kita di rumah, baik pelayan atau tukang kebun atau apa, kemuliaan itu dilihat dengan ketakwaannya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jangan mentang-mentang kita tuan rumah, kita majikan semena-mena kepada pelayan, kepada pembantu. Ini satu hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk segmen yang kedua, tanya jawab, kami persilahkan. Ya, baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz telah menyampaikan materi tadi ya, hadis 159 sampai 164.
Bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung melalui nomor telepon, bisa di telepon atau dihubungi ke 021 890 1603, atau bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp, bisa silakan hubungi di 0813 1445 5557. Baik pemirsa, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Ya baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Alhamdulillah, silakan kepada para pemirsa yang ingin bergabung atau berinteraksi dengan Ustadz, bisa menghubungi nomor telepon di 021 890 1603, ataupun bisa melalui pesan singkat di 0813 1445 5557. Baik Ustadz, sambil menunggu ada penelpon langsung, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bekasi, Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi Ustadz, keluarga dan kita semua dalam menuntut ilmu yang baik dan hak. Pertanyaan Ustadz, bagaimana cara memilih pelayan yang sesuai dalam syariat Islam untuk membantu pekerjaan dalam rumah tangga, dari segi umur, wanita atau pria, dan apakah dia pelayan itu baik ikut tinggal dalam satu atap atau tidak? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khair. Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya memilih pelayan yang baik, ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam? Yang pertama, kita lihat jenis pekerjaan yang akan diberikan. Kalau pekerjaannya adalah menyetir mobil, maka sebaiknya adalah laki-laki. Karena menyupir, ya, jadi supir itu butuh ketangkasan, ya, maka laki-laki yang lebih selamat kita pilih sebagai pelayan kita. Kalau supirnya wanita, tentunya ini tidak baik dari secara pandangan Islam, ya, karena akan menyebabkan dia sering keluar, sering safar dan lain-lain. Maka kalau jenis pekerjaannya adalah supir, pilihlah laki-laki, supir laki-laki. Kalau pekerjaannya adalah pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, mengepel, cuci piring, cuci baju, setrika, maka hendaklah dipilih seorang wanita, karena wanita terbiasa melakukan pekerjaan ini. Namun dilihat pula, wanita yang bekerja ini adalah wanita hanya paruh waktu saja. Artinya pulang pergi, tidak menetap di rumah. Karena bagaimanapun kita punya suami, ya, punya suami yang tentunya harus dijaga pandangannya, tidak melihat ada wanita asing di rumahnya. Dan ketika kita memilih pembantu pelayan di rumah untuk mengerjakan sebagian pekerjaan rumah tangga, wanita ini pun wanita yang paruh baya, bukan masih ABG, bukan masih muda, cantik, yang akan membuat suami kita tergila-gila dengan pelayannya. Nah, ini satu hal yang harus diperhatikan. Berarti umur-umur berapa? 40 tahun ke atas, ya, yang sudah tidak menarik hati suami lagi, ya. Ini. Dan pilihlah yang amanah, yang memakai jilbab, yang menutup aurat, karena bagaimanapun walaupun dia bekerja separuh waktu, hanya misalkan sampai zuhur, dia akan berinteraksi dan suami pun akan melihat. Makanya harus diperhatikan bagi para ibu yang ingin mengambil pelayan, ya. Nah, Allah alam. Allah barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan nasihatnya. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana dari Bogor mau tanya, bagaimana jika dalam tim kerja sebuah lembaga TPQ, Taman Pendidikan Quran, salah satu di antara tim ana ada yang datang telat namun pulang awalan, tidak menuntaskan kewajibannya. Sedang permasalahan hak orang tersebut sudah ana penuhi sesuai akad di awal. Ana sudah pernah mengklarifikasi kepada yang bersangkutan dan beliau pun punya alasan tersendiri.
apakah hak orang tersebut termasuk zalim terhadap atasannya atau rekan timnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Baik, dalam berorganisasi dalam sebuah lembaga pendidikan, baik namanya TPQ, ya, Taman Pendidikan Quran, atau madrasah, atau pondok pesantren, atau sekolahan IT, ya, Islam terbuka, dan lain-lain, boarding school, maka kita berjalan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kesepakatan dari dua belah pihak, dari pengelola dan dari pekerja atau pegawai karyawan yang dipekerjakan. Hak-hak karyawan kita harus penuhi. Kalau dia setuju, maka karyawan punya kewajiban. Kewajibannya apa? Jika sekolah dimulai jam 7.15 atau jam 7.30, maka kewajiban karyawan datang tepat waktu. Ya, tidak boleh telat. Kemudian pulang ditentukan jam 11 karena sekarang masih masa pandemi. Ya, sekolah-sekolah rata-rata jam 11 sudah selesai. Maka tidak boleh meninggalkan jam yang sudah ditentukan. Tetap pulangnya jam 11. Kecuali kalau perjanjian kita dia hanya mengajar sesuai jamnya. Dia mengajar 7:30 sampai jam 9. Ya sudah. Setelah jam 9 dia bebas mau pergi kemana silakan. Tapi yang sudah ada akad Anda itu ada jam ngajar atau tidak ada jam ngajar, tetap ke sekolah, masuk 7:30, pulang jam 11, ini harus dipenuhi. Maka dilihat akadnya, perjanjiannya, karena kami tidak tahu perjanjian yang dibuat seperti apa. Ya, karena karyawan itu terbagi 3 golongan. Ada karyawan tetap. Karyawan tetap ini statusnya ngantor. Ada jam, tidak ada jam, masuk 7:30, pulang jam 11. Ini biasanya guru kelas yang sudah tetap, ya, guru kelas yang memang memegang sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, ya, guru-guru SD kan guru kelas. Ada jam atau tidak ada jam, misalkan hari itu dia hanya dapat 4 jam pelajaran. Jadi mulai 7:30 sampai 9:30. Dari 9:30 sampai jam 11, 1 jam setengah dia tidak boleh langsung pulang karena dia guru tetap statusnya. Dia diikat dengan kontrak bahwa Anda di sini 5 hari. Ada yang kedua, status guru yang sifatnya freelance. Apa freelance itu? Mengajar sesuai jam ngajarnya saja. Ya, sesuai jadwalnya saja. Ngajarnya dari mulai 7:30 sampai 9:30. Lewat 9:30 dia bebas mau pulang silakan. Tentunya hak-hak yang didapat karyawan tetap, guru tetap dengan guru yang sifatnya hanya datang pergi berbeda, ya, berbeda. Maka kita dilihat perjanjian masing-masing setiap karyawan. Ada status guru, dia bukan karyawan tetap, bukan freelance, tapi hanya tamu undangan yang datangnya 1 pekan sekali, memberikan motivasi, ya, misalnya motivasi bagaimana cara menghafal yang kuat. Ada, ini tamu undangan saja. Tentunya ketika selesai acara dia berhak untuk pulang, ya. Ini maka berjalanlah sesuai dengan akad kesepakatan yang dibuat. Apa status guru yang bergabung di TPQ kita ini? Kalau dia statusnya guru tetap, maka Anda terikat jam ngantor. Ada ngajar, tidak ada ngajar, maka harus tetap di sekolah. Ya, datang tidak boleh telat, pulang tidak boleh duluan. Kalau dia datangnya hanya pas jam ngajar karena statusnya dia freelance, dia juga ngajar di tempat-tempat lain, maka jangan disalahkan kalau 7:30 belum datang karena dia jadwalnya 8:30 baru masuk. Ya. Karena dia kan hanya datang pulang. 7:30 dia baru ngajar, maka 7:30 belum datang, ya jangan disalahkan. Karena memang dia statusnya mengajar sesuai jadwal. 9:30 selesai karena sudah 1 jam. Dia mau pergi, silakan. Walaupun jadwal pulang karyawan tetapnya jam 11. Ini tidak ada masalah karena status dia apa? Freelance. Naam, wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiq atas penjelasannya yang telah disampaikan tadi dari pertanyaan pemirsa dari Bogor. Kita lanjut 1 pertanyaan lagi melalui pesan singkat Ustaz. Dari Abdullah di Cikarang. Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya,
apakah praktek pelayan budak masih ada di daerah Timur Tengah? Karena banyaknya tenaga kerja asing yang menjadi pelayan di sana. Apakah mereka dianggap sebagai budak? Syukran, jazakallahu khair. Baik, praktek perbudakan di Timur Tengah sudah bisa dikatakan hilang, tidak ada lagi. Adapun TKI, TKW, tenaga kerja asing, mereka statusnya bukan budak. Mereka statusnya ada karyawan, pelayan, ya, yang tinggal di rumah, ya, sebagai supir atau sebagai pembantu rumah tangga. Ini statusnya bukan budak, tapi hanya sebagai pembantu pelayan terhadap sebuah keluarga. Dengan demikian, mereka itu bukan budak yang boleh dikumpuli oleh majikannya. Karena kalau budak wanita kan halal dikumpuli oleh majikannya. Mereka bukan. Mereka adalah manusia yang statusnya merdeka, bukan seorang budak. Dan hampir punah perbudakan di dunia ini. Kecuali masih di pedalaman Afrika yang sangat dalam ini masih ada katanya. Ya, tapi Allah alam kebenarannya masih ada atau tidak. Tapi kalau di Saudi Arabia atau di Uni Emirat Arab, di Dubai, mereka yang bekerja di sana statusnya adalah manusia yang merdeka, bukan budak, sehingga mereka masih punya hak untuk memiliki diri mereka sendiri. Kalau budak itu kan tidak punya hak memiliki diri mereka, mereka diatur oleh tuan. Ya, tapi kalau pelayan, mereka diatur oleh majikan, tapi dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak yang dibuat. Jam kerjanya jelas, gajinya jelas, dan lain-lain. Nah, Allah alam. Ya. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita hampir 60 menit berjumpa dan menyimak dari materi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Syarul Fatwa Al-Syahfudullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu hak, ya, dari yang disampaikan oleh Ustaz, menjadikan kita sebagai insan yang melaksanakan daripada apa-apa yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW. Kita simak kajian-kajian di Ahsan TV, semoga senantiasa kita bisa mengambil ilmu-ilmu atau faedah-faedah yang disampaikan Ustaz asatidz lainnya. Tak lupa kami mohon dukungan, donasi dari para pemirsa, dukung terus dakwah Ahsan TV. Mudah-mudahan menjadikan pahala kebaikan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.